harus minta bantuan sama Bang Jali. Bang Jali! Bang Jali! Bang! Abang di mana sih? Apaan sih lo manggil-manggil gue? Kangen ya? Gue lagi bersih-bersih nih. Bang, saya ketemu sama arwah. Tapi ini serem banget. Saya benar-benar ngerasain energi negatif dari arwah itu, Bang. Sampai badan saya benar-benar sakit semuanya. Itu arwah pasti dendamnya gede. Dan lu mesti hati-hati. Dia bisa nyedot tenaga lu. Udah lu jauhin aja. Nggak bisa, Bang. Saya harus tolongin arwah itu. Arwah itu nangis pilu banget. Seperti ada hal berat yang dialaminya, Bang. Saya nggak bisa tinggal diam. Saya harus tolongin arwah itu. Ya udah, tapi lu kudu hati-hati, ingat. Iya, Bang. Ayo, Bang. Gue ikut nih. Lu yakin tempatnya di sini? Saya yakin, Bang. Saya nggak salah lagi. Bang, ada suara tangisan, Bang. Mungkin aja ini sosok yang saya lihat di rumah sakit. Woi, hantu blau, siapa lu? Anakku. Anak lu dikubur di situ? Nah itu yang lu gendong, anaknya siapa? Buset, kurang ajar, boneka. Woi, kurang ajar lu ya. Ngaget-ngagetin gua. Lu pikir gua tempat penitipan anak apa? Roh. Kamu siapa? Apa kamu butuh bantuan? Saya bisa tolong kamu. Yumna? Yumna? Apa yang terjadi sama kamu? Anak kamu di mana, Yumna? Kamu sudah meninggal. Pembunuh itu harus mati. Yumna? Yumna? Yumna, tunggu! Lagi aja. Tanya ngobrol dulu, ngasih tahu apa gimana kek. Bang, saya takut kalau arwah Yumna ini bisa jadi arwah yang meneror warga. Dan dia pasti dendam sama pembunuhnya, Bang. Ada mayat tuh. Jangan-jangan mayat dia. Jangan-jangan ini jasad Yumna yang sempat menghilang. Saya harus kasih tahu polisi, Bang. Dan ungkapin semua ini. Bener. Tapi kalau saya kasih tahu polisi soal jenazah ini, bisa jadi mereka curiga sama saya, Bang. Paling enggak lu udah lapor polisi tentang orang yang hilang. Biar urusan mayat nih, biar ketemu sama warga, biar gue yang urus dah. Iya, Bang. Permisi, Dan. Ada suster sekang. Mas Satria, Silakan duduk. saya mau lapor, Mas. Kamu mau ngelapor? Soal apa? Soal hilangnya Yumna, Mas. Pasien kami di rumah sakit. Kemarin dia nelpon ke rumah sakit. Dia minta dikirimin ambulans. Karena ketubannya pecah, Mas. Dan dia harus segera melakukan operasi sesar. Terus kita datang ke rumahnya, kita bawa ambulans, tapi dia nggak ada di rumah. Dan keluarganya juga nggak tahu dia ada di mana. Ada kemungkinan Yumna mencoba ke rumah sakit lain. Nah itu dia, Mas. Suaminya juga udah nyari ke rumah sakit lain, tapi hasilnya nihil. Saya curiga sesuatu terjadi deh sama Yumna. Makanya saya mutusin ke sini untuk lapor polisi. Oke, kalau gitu aku minta alamat rumahnya Yumna. Jalan Persada Jaya nomor 23, Mas. Ya udah, biar nanti kami dari kepolisian mengusut, mempelajari lebih dalam lagi bagaimana kondisi di sana.
Sebelumnya makasih kamu udah mau melapor. Dan Jovi, Bayu. Siap, Dan. Tolong gali informasi, cari informasi baru, dan segera kita akan bergerak. Siap, Dan. Permisi mas. Sekarang tunggu. Kalau kamu nggak keberatan, aku mau anterin kamu ke rumah sakit karena aku ada keperluan juga di sana. Gak usah repot-repot mas. Terakhir kamu bareng sama saya, malah panjang kan urusannya? Sebentar ya. Halo Ma, kenapa? Kamu jadi makan siang kan di rumah? Mama minta tolong sekalian jemput Bella di studio ya. Mama udah siapin lunch buat kalian. Mama tunggu ya. Bye sayang. Ma denger dulu Ma, masalahnya Ma. Ya udah sekarang gini aja, kita tetap ke rumah sakit. Aku anterin kamu dulu. Sekar? Gak sopan, main pergi gitu aja. Sekar? Sekar? Satria pasti disuruh nemuin Bella. Lapor polisi udah. Sekarang kayaknya mendingan aku cek deh ke rumahnya Yumna. Mana ya? Mana cariin? Ini ya. Buruan. Di ombre ya. Iya. Ngeselin banget sih Bella. Pakai lipstick doang emang nggak bisa apa dikerjain sendiri. Mana MUA udah pulang juga lagi. Apa-apaan sih ini? Ini belapotan gini. Lah, bisa kerja nggak sih? Itu. Ya, lihat itu. Ada apaan? Bella? Ada apa sih Bel? Suara kamu kenceng banget kedengeran sampai keluar Bel. Lihat ini. Ini gara-gara dia. Makeup aku jadi kacau tau nggak? Bella, ini cuma makan bareng sama mama aku. Gak usah berlebihan. Aku tuh menganggap semuanya itu spesial sama kamu. Semua momen itu harus cantik, harus bagus, harus istimewa. Terserah kamu Bel, senyaman kamu aja. Kok yang sih? Apaan lagi sih Misha? Nggak kelar-kelar ya lo bikin masalah? Beneran tadi ada tulisan. Kenapa aku ngerasa dejavu ya? Aku pernah ngerasain yang dirasain sama Misha. Apa mungkin arwahnya Laras? Arwahnya Laras ada di sini. Sok, udah kita berangkat aja. Aku touch up di mobil aja, ya. Awas ya, jangan bikin masalah lagi. Apa? Jangan tinggalin aku takut sendirian di sini. Benar, takut apaan? Ini siang-siang, Misha. Udah, biarin aja. Yuk. Aku jadi penasaran pengen tahu kenapa Yumna bisa meninggal ya. Keluarganya juga kayak nggak tahu. Atau mereka tahu, tapi mungkin mereka sengaja menyembunyikan tentang semua itu. Bu tahu kan tentang Yuma? Tahu dong. Tapi saya dengar Robi itu kan masih serumah sama Misa. Saya pernah lihat Misa pulang, dia langsung meluk Robi. Mana ada kakak ipar kayak begitu? Iya ya bener. Permisi. Bu, kenalin saya Sekar, Bu. Saya perawat yang biasanya ngurus Yumna di rumah sakit. Terakhir saya ke rumahnya Misha bawa ambulans. Tapi Yumna hilang sejak saat itu. Iya benar. Kita juga nggak pernah lihat Yumna lagi. Tapi semenjak Yumna hilang, komplek ini jadi angker. Jadi ada arwah kentayangan. Apa benar Yumna meninggal nggak wajar? Ini benar-benar aneh. Aku harus cari tahu ke rumah Yumna. Permisi. Maaf. Ada kepentingan apa kesini? Maaf Mbak, kalau saya terkesan ikut campur.
Tapi saya butuh bantuan keluarga untuk menulis laporan terkait Mbak Yumna yang sempat minta jemput sama ambulans, Mbak. Atau mungkin sekarang Mbak Yumnanya udah ketemu? Udah, stop. Aku tuh capek banget ditanyain hal ini terus. Lebih baik pulang. Sana, pulang. Udah taruh pergi. Ngapain juga? Kenapa sih? Yumna itu selalu bikin hidup aku susah. Mbak Misha! Mbak Misha! Kenapa sih teriak-teriak? Mbak, jelasin. Jadi selama ini Mbak gadein rumah kita ke Bella? Buat apa sih Mbak? Permasalahan kayak gini nggak usah dibesar-besarin. Lagian, selama ibu sakit, ada kamu ngurusin? Ada kamu ngasih uang? Enggak juga kan? Ya Mbak, aku tahu. Tapi ini kan satu-satunya peninggalan ibu. Ini tuh banyak banget kenang-kenangan sama ibu, Mbak. Aduh, kamu tahu apa sih soal kenangan? Udah deh. Ya, toh ibu udah juga nggak ada. Lagian ngapain sih kamu ribet banget? Mbak jangan ngomong kayak gitu. Ih, pasti Mbak Misha, tutupan aku pecah, Mbak. Mbak panggilin ambulannya. Mbak, please. Ya kamu pergi sendiri aja lah. Ngapain aku harus bantuin kamu, repot banget. Mbak, aku minta maaf, Mbak. Tapi untuk kali ini aja aku minta tolong ya, Mbak, please. Kamu tahu kan kalau kamu yang salah. Jadi wajar dong kalau aku benci sama kamu dan aku nggak mau bantuin kamu. Urusin aja sendiri, panggil ambulans sendiri. Ngerti? Mbak Misha. Gak ada yang boleh tahu kalau Yumna pecah ketubannya karena aku. Nanti semua orang bisa sangkut pautin sama aku atas kehilangannya Yumna. Nanti rumahnya kita kayak gini aja, yang model industrial ini. Halo, sayang saya gue Mama. Mama punya kejutan buat kalian. Nih, ini cincin couple buat kalian. Emang sih tunangan kalian itu masih jauh, tapi Mama mau tuh ya kalian itu pakai cincin couple-an dari sekarang biar terlihat kalau kalian itu pasangan yang serasi. Terus aku mau lihat boleh gak? Ma, Boleh dong. berlebihan banget sih, Ma. Masa udah ke cincin segala? Berlebihan banget kamu bilang. Enggak, Asad. Justru Mama seperti ini bentuk karena Mama tuh seneng kalau kalian tuh balikan lagi. Sampai bagus-bagus banget sih, aku sampai bingung deh milihnya. Tapi menurut aku yang paling ini yang paling elegan. Aku jadi makin penasaran. Apa sebenarnya tujuan Mama sampai sejauh ini? Apa iya Mama cuma ingin jadiin Bella menantunya? Atau Mama punya tujuan lain? Cincin itu bukan sekedar hadiah, tapi akan jadi penanda buat aku. Hari ketika kamu resmi jadi bagian keluarga kami, maka akan jadi hari di mana kamu seperti masuk ke kandang harimau, Bel. Tante, kayaknya aku pilih ini deh. Udah ya, kamu ikut aku aja Satria, pokoknya semuanya pasti bagus. Yang ini Tante, please. Oke. Kelihatannya elegan banget soalnya, cocok sama aku dan Satria. Siap. Tante pesen ya ke toko perhiasan langganan Tante. Oke Tante. Gua pengen tahu orang yang nemu duit nih. Kalau lihat mayat si Yumna, takut kagak dia? Wah, duit nih. Duit siapa ya? Wah. Aduh. Dikit lagi. Wah, rezeki nomplok nih. Sakit juga lu lihat mayat.
Apalagi lihat hantu. Akhirnya gua berhasil bikin mayatnya si Jumna ditemuin. Pasti rame nih malam nih. Apalagi besok kalau masuk koran. Sukses. Tolong! Tolong Pak! Tolong! Kok Pak? Ada apa? Di kebun sana Pak. Saya nemuin tangan Pak. Jangan-jangan ini ada hubungan sama teror hantu perempuan, Pak. Hantu perempuan? Suster Sekar? Suster ngapain di sini? Apa suster kesini sama komandan? Saya dari rumahnya Yumna tadi. Tapi itu nggak penting deh mas sekarang. Yang terpenting sekarang, tolong segera bantu selesaiin masalahnya warga mas. Gimana kalau kita ke TKP aja sekarang? Sebentar Sus, saya telepon komandan dulu. Sekalian untuk meminta bantuan tim forensik juga. Lapor Dan. Ada laporan temuan mayat di Komplek Persada. Lapor Dan. Proses evakuasi akan segera dimulai. Kita tinggal menunggu tim evakuasi datang. Mereka sedang dalam perjalanan. Kalau bisa dipercepat. Siap, laksanakan. Sekar. Ngapain Sekar ada di sini? Apa mayat ini ada hubungannya dengan pasien Sekar yang dilaporkan hilang? Aku yakin yang barusan aku lihat tadi Misha. Tapi kemana ya dia?